Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 6. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, Luka bertemu dengan Lilian, adik dari Claude. Tanpa pikir panjang, Lilian langsung menyatakan perasaannya kepada Luka demi permintaan terakhir Claude. Namun, Luka menolaknya karena menurutnya ini terlalu mudah dan berjalan pergi meninggalkan Lilian. Lilian yang tak menyerah langsung menggenggam tangan Luka dan meminta Luka untuk memulainya sebagai teman jika ini terlalu terburu-buru. Belum juga Luka memberikan jawabannya, Lilian langsung berlari meninggalkan Luka karena merasa malu. Di mana ini membuat Luka merasa keheranan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia lalu memandangi tangannya yang dipegang oleh Lilian dan bergumam mengatakan bahwa sepertinya ia tak bisa kabur dari wanita ini begitu saja. Saat ini, Luka sekarang telah berada di ruang latihan fisik Akretian. Ia mendatangi seorang instruktur pelatihan secara langsung yang bernama Kinuan. Luka mengungkapkan kepada Kinuan bahwa ia datang ke sini untuk berlatih dengannya, namun Kinuan mengatakan kalau soal bertarung, ia sudah tidak bisa mengajari Luka apapun lagi karena Luka sudah sangat ahli. Kinuan mengungkapkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kadet yang bisa ia ingat, hanya segelintir orang yang bisa mengalahkan Luka. Mendengar perkataan Kinuan, Luka bergumam mengatakan jika masih ada segelintir orang yang lebih kuat darinya maka berarti ini masih belum cukup. Ia pun langsung mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Kinuan dan mengatakan dengan sedikit tegas bahwa ia belum puas dengan posisinya sekarang. Kinuan yang mendengar pengakuan Luka membuatnya menghela nafas. Ia meminta Luka agar tidak perlu terburu-buru seperti ini. Luka mengungkapkan bahwa meski instruktur Kinuan kuat, dia tidak sejahat instruktur lain. Dibandingkan penjaga dan instruktur lain, dia hanya menggunakan augmentasi sehari-hari. Dia hanya menambah atau meningkatkan sesuatu untuk memperbaiki atau memperkaya fungsi tubuh maupun senjata robot yang digunakan para Imperial Guard. Luka juga mengungkapkan bahkan augmentasi lengan yang baru saja ia dapatkan itu 10 kali lebih kuat dari milik Kinuan sendiri, dan satu-satunya kelemahannya saat ini adalah fakta bahwa ia tidak punya augmentasi full body yang membuatnya jauh lebih lemah dari instruktur Kinuan. Sambil mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, Luka bergumam mengatakan jika ia tidak bisa menang melawan Kinuan, maka sudah dipastikan ia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika harus melawan orang sekuat Paladin Korite sebelumnya. Sontak seketika Luka langsung melayangkan tinjunya memaksa Kinuan untuk bertarung dengannya. Kinuan yang melihatnya hanya bisa menghela nafas sambil mengatakan bahwa sepertinya ia tak punya pilihan lain. Dengan santainya Kinuan langsung menepis pukulan keras Luka sambil menanyakan apakah Luka berniat menguji augmentasi lengan barunya. Luka tak menjawabnya sama sekali dan terus melayangkan serangan secara bertubi-tubi, di mana dengan santainya Kinuan menepis semua pukulan Luka hanya dengan menggunakan satu tangannya. Melihatnya, Luka bergumam mengatakan bahwa Kinuan memang sudah pensiun, namun ia tak menyangka kalau Kinuan bisa menangkal semua serangannya dengan sangat mudah. Sambil terus melancarkan serangan, Luka berpikir keras apa yang harus ia lakukan untuk mengalahkan orang ini. Ia lalu terpikirkan sebuah ide di mana ia akan terbang untuk memperpendek jarak dan menyelesaikannya hanya dalam satu kali serangan. Luka berhasil melakukannya dan saat ini bersiap melancarkan serangan terakhir. Pukulan keras melesat cepat ke arah wajah Kinuan di mana ia dengan santainya hanya memandangi serangan tersebut. Di situasi ini Luka sangat yakin kalau serangannya pasti tidak akan meleset dan ini adalah kemenangannya. Namun seketika tiba-tiba saja ia terlempar tinggi ke udara. Ia menatap Kinuan dari atas dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi, mengapa ia bisa melayang seperti ini. Dengan cepat Luka memutar tubuhnya di udara dan berhasil mendarat dengan baik. Ia langsung kembali melancarkan serangan memutar kakinya yang melesat cepat ke arah Kinuan. Namun Kinuan berhasil menangkap kaki Luka dan mencengkramnya dengan kuat sebelum mendarat di wajahnya. Ia kembali melempar Luka ke udara dengan tinggi membuat Luka hanya bisa pasrah dengan raut wajah keheranan. Kali ini Luka gagal mendarat dengan baik sehingga ia pun harus menerima sedikit rasa sakit. Ia terbaring di lantai menatap ke arah Kinuan dan bertanya-tanya dengan penuh keheranan mengapa bisa menjadi seperti ini. Kinuan kemudian berjalan perlahan menghampiri Luka. Ia mengungkapkan bahwa Luka bukan hanya gagal dalam menilai kekuatan lawannya, tapi Luka juga berani memikirkan banyak hal lain saat sedang bertarung. Kinuan menatap Luka dari atas dan menanyakan mengapa Luka menjadi terlalu terburu-buru seperti ini.
Luka yang masih keheranan dengan apa yang terjadi mencoba mencernanya dari awal, ia mengungkapkan dari pengambilan sudut serangannya seharusnya serangan pertamanya mengenai dagu Qinhuan, tapi begitu Qinhuan menyentuh lengannya, tubuhnya langsung goyah seakan-akan ia kehilangan kendali, lebih tepatnya ini adalah efek energi kinetik yang ia kirim ke Qinhuan yang dikembalikan oleh Qinhuan dan mengejutkan tubuhnya. Luka kemudian perlahan bangkit menanyakan apa yang Qinhuan gunakan barusan, Qinhuan hanya menjawabnya bahwa itu hanyalah sebuah metode yang ia pelajari untuk melindungi dirinya. Sontak Luka segera menoleh menghadap Qinhuan, ia sedikit meninggikan suaranya dan menanyakan apakah ia bisa mempelajarinya. Qinhuan lalu mengangkat tangannya yang bergetar sambil menanyakan apakah Luka tetap ingin mempelajarinya setelah melihatnya seperti ini. Tak hanya itu lengan Qinhuan bahkan berdarah, ia mengatakan bahwa selalu ada harga bayaran yang pantas untuk memilih jalan pintas. Mereka kemudian duduk bersama, di mana Qinhuan menanyakan apa hal yang bisa Luka pelajari dari pertarungan tadi. Luka menjawabnya kalau rasanya ia seperti terkena sihir, tubuhnya bergerak dengan sendirinya dan di luar kendalinya. Qinhuan mengungkapkan bahwa ini adalah teknik Arkis Victema dan biasanya disebut metode bertarung Arkis. Luka yang mendengarnya merasa cukup terkejut dan menanyakan bukankah nama teknik ini biasanya digunakan oleh para penjahat. Luka mengatakan kalau teknik yang ditunjukkan Qinhuan padanya itu sungguh mengesankan, dan seharusnya ini diperhitungkan untuk diterapkan di standar militer. Qinhuan mengungkapkan bahwa mereka memang sempat memperhitungkannya, tapi ada 3 masalah besar dalam Arkis Victema, dan salah satunya adalah karena sulit untuk dipelajari. Untuk alasan keduanya Luka langsung menebaknya bahwa ini pasti karena menyangkut masalah otak yang Qinhuan alami selama ini menjadi efek sampingnya. Qinhuan yang mendengar hipotesis Luka membenarkan perkataan itu dan menyebut Luka memang adalah anak yang cerdas, namun untuk alasan yang ketiga Qinhuan mengatakan kalau ia tak bisa memberitahukannya kepada Luka untuk saat ini, tanpa merasa cemas sedikit pun. Luka menegaskan asalkan dia bisa bertambah kuat, maka ia sangat bersedia untuk mengambil semua resikonya. Qinhuan kemudian bangkit sambil mengatakan kalau ini bukanlah keputusan Luka, karena Luka hanyalah sebuah aset kekaisaran. Meski begitu, Luka tetap meminta Qinhuan untuk mengajarinya secara pribadi walaupun kenyataannya terlihat seperti sedang memaksa. Karena mengetahui sifat keras kepala Luka, Qinhuan kembali memperjelasnya bahwa melatih metode bertarung ini pada akhirnya akan menyebabkan masalah otak. Qinhuan menanyakan bisakah Luka berjanji padanya jika Luka akan berhenti menggunakannya di saat itu terjadi kepada Luka. Sebelum menjawabnya, Luka memandangi punggung Qinhuan dan bergumam mengatakan bahwa ia harus memberikan jawaban yang jujur, karena jika ia berbohong maka Qinhuan pasti akan mengetahuinya. Dengan sedikit lantang Luka kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa berjanji akan hal ini, tapi ia akan berusaha untuk tidak menggunakannya di saat itu, di mana Qinhuan yang mendengarnya langsung tersenyum tipis. Ia kemudian berbalik menepuk bahu Luka sambil tertawa mengatakan bahwa ia sangat suka dengan kejujuran Luka. Seketika tanpa ada peringatan sama sekali Qinhuan langsung menggunakan teknik tersebut dan memutar tubuh Luka seperti sebelumnya, di mana Luka hanya bisa pasrah berputar di udara sambil menanyakan apa yang Qinhuan lakukan. Terlihat Luka kembali tersungkur di lantai, di mana Qinhuan dengan santainya berjalan pergi sambil memberitahu Luka bahwa mulai saat ini, Luka harus selalu bersiap untuk serangan darinya yang tiba-tiba, karena dengan begitu Luka akan selalu siap untuk situasi apapun. Sambil memegang kepalanya yang sakit, Luka menanyakan apakah ini artinya Qinhuan akan mengajarinya. Qinhuan menoleh sambil tersenyum, ia tak mengiyakannya tapi Qinhuan mengatakan kalau ia sangat menyukai orang yang cepat belajar. Keesokan harinya, Ilai tampak khawatir melihat Luka dan menanyakan apakah semalam Luka tidur dengan nyenyak, di mana terlihat mata Luka terlihat redup dan lingkaran hitam menghiasi matanya yang menandakan kalau ia terjaga semalaman. Luka menjawabnya bahwa akhir-akhir ini ia hanya sedikit sibuk, dan diketahui ternyata ini sudah genap sebulan sejak Luka mulai berlatih dengan Qinhuan setiap hari yang membuat tidurnya menjadi sangat kurang di malam hari. Luka mengungkapkan bahwa pelatihannya selama sebulan ini sangat melelahkan. Qinhuan tidak mengajarinya secara spesifik, karena Qinhuan maunya ia memperhatikannya dan belajar dengan sendirinya. Luka mengatakan metode bertarung Arkis jauh berbeda dari apa yang ia pelajari. Kebanyakan metode bertarung fokus pada mempelajari skill tertentu dan mengasahnya, tapi metode bertarung Arkis berfokus pada pengguna skill yang ia punya. Karena hal itulah, ini adalah algoritma bertarung yang superior yang menggunakan semua senjata yang penggunanya punya untuk menciptakan metode bertarung yang paling efisien dalam sekejap. Dengan kata lain ini adalah cara untuk memanfaatkan otak semaksimal mungkin.
Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.